akan dilakukan pemasangan prosesor, yaitu dengan cara membuka pengait soket di dekat soketnya tersebut dengan cara menariknya keluar terlebih dahulu, lalu mengangkatnya ke atas. Setelah itu pasangkan prosesor. Kemudian akan dilakukan pemasangan heatsink. Heatsink memiliki pengunci di kedua sisinya dan kabel power yang akan dicolokkan pada motherboard. Tempatkan heatsink pada tempatnya, lalu kaitkan pengunci pada tempat yang telah tersedia seperti ini. Pastikan kedua pengunci terkait pada tempatnya. Setelah itu tarik tuas ke atas seperti ini, maka heatsink akan terpasang. Kemudian untuk pemasangan kabel power ini akan dicolokkan pada tempat yang di sini dekat RAM. Kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan pemasangan RAM. Pertama, buka dulu soket. Buka pengunci soket yang ada di motherboard. Ini. Kemudian masukkan RAM dengan posisi berdiri seperti ini. Pastikan RAM Anda masuk ke dalam soketnya secara benar. Setelah itu tekan kedua ujung dari RAM hingga terdengar bunyi klik. Dan selanjutnya akan dilakukan pemasangan VGA. Yang pertama harus dilakukan adalah membuka pengunci pada soket PCI Express dengan cara menekan ke bawah. Kemudian pasang VGA-nya sesuai dengan slot. Setelah itu tekan VGA, maka VGA ini akan dengan mudah terpasang. Untuk mengeceknya, Anda bisa mengangkatnya. Jika ini terasa mengait, maka VGA telah dipasang dengan benar. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan network adapter. Dan network adapter ini dipasang di slot PCI. Slot PCI ini lebih pendek ukurannya daripada slot PCI Express. Cara pemasangannya cukup dimasukkan ke dalam slotnya seperti ini, lalu tekan. Kemudian motherboard yang telah disusun tadi kita masukkan ke dalam casing. Pertama kita harus membuka baut yang terdapat di belakang casing. Setelah dibuka,
membuka penutup casing dengan cara digeser. Kemudian di sini bisa dilihat terdapat lubang-lubang untuk skrup. Ini untuk menempatkan motherboard sesuai dengan lubang yang ada di motherboard. Kemudian untuk pemasangan motherboard, seluruh slot yang ada di motherboard ini menghadap keluar casing. Pastikan lubang-lubang tadi masuk ke dalam motherboard. Kemudian masukkan mur pada setiap ujung lubang di dalam motherboard. Kemudian ambil mur lain, lalu lakukan hal yang sama. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan optical drive, di mana di bagian optical drive ini, bagian belakangnya yang garis kecil ini disebut slot untuk menyalakan kabel SATA, dan yang ini untuk power. Pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan ke bagian depan casing seperti ini. Masukkan hingga benar-benar pas. Kemudian di bagian sisinya diberi mur. Kencangkan, lalu beri mur yang lain di bagian sini. Selanjutnya untuk pemasangan hard disk, tinggal dimasukkan ke slot hard disk di sebelah sini, di bagian bawah. Dimasukkan, pastikan lubang skrup ada di terlihat seperti ini, dan mulai dari sini di skrup. Untuk cara pemasangannya, di kabel USB ini terdapat 9 lubang, yang untuk bagian sebelah sini tidak ada lubangnya karena sesuai dengan
slot di sana juga tidak memiliki tembaga. Untuk cara pemasangannya, sesuaikan lubang ini dengan tembaganya. Jadi yang slot kosong ini disesuaikan dengan slot kosong yang di sana. Kemudian sekarang untuk pemasangan kabel speaker, di sini juga sama, tidak terdapat lubang karena sama seperti USB, di bagian untuk slot speaker tidak memiliki tembaga. Kemudian untuk pemasangan lampu HDD LED, ini tepat di sebelah kabel speaker. Di sini terdapat tulisan kecil yang bertuliskan HDD LED. Masukkan ini di bagian yang kuning. Kemudian selanjutnya pemasangan power. Kabel power ini dipasang di sebelah kabel HDD LED yang di bagian hitam. Selanjutnya akan dipasang untuk lampu power LED yang menunjukkan indikator lampu di depan casing. Yang pertama ini adalah plus, yang kedua adalah min. Untuk pemasangan kabel plus dipasang tepat di sebelah kabel speaker, tepat di sebelahnya yang di area kuning ini. Kalau untuk yang negatif tentunya dipasang di sebelah yang plus. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan HDD LED yang dimana ditempatkan tepat di belakang kabel power LED ini di belakang. Selanjutnya untuk kabel reset untuk merestart komputer disimpan di zona oranye.
terakhir adalah tombol kabel power untuk menyalakan komputernya, tepat di depan kabel reset. Kemudian akan dilakukan pemasangan power supply dengan cara bagian ini, slot power ini menghadap keluar seperti ini, keluar ke sini. Pastikan power supply ditempatkan dengan cara yang benar. Selanjutnya untuk pemasangan kabel power supply, di sini ada kabel 20 pin yang dimana ini dipasang di motherboard di sebelah sini, yang memiliki lubang 20 pin. Langsung saja pasang. Untuk pemasangannya, bagian ini menghadap ke sini, jadi dipasang seperti ini. Kemudian untuk di sini juga ada slot power yang lain yang berjumlah 4 pin menggunakan kabel ini yang jumlahnya 4 pin. Kemudian untuk kabel ini dipasang di sini. Ini juga sama untuk power. Dan yang terakhir dari kabel power supply adalah power untuk DVD dan hard disk menggunakan kabel yang seperti ini, yang lubangnya kecil. Dipasang di bagian terpanjang dari slot di sini. Di bagian yang paling panjangnya. Kemudian selanjutnya pemasangan kabel SATA. Di sini ada dua, yang satu untuk DVD room atau optical drive, yang satu lagi untuk hard disk. Dipasang di sebelah kabel power. Dan ujung lain dari kabel SATA ini
dipasang di sini. Terdapat tulisan 12 di atas motherboard. Langsung dipasangkan saja. Adalah menutup casing. Untuk casing yang ini, cara menutupnya diberi jarak dulu segini. Pastikan dari pengunci ini masuk. Masuk ke sini. Ini mulai masukkan dulu, lalu tekan, tarik seperti ini. Kaki simpan mengunci. Kemudian casing untuk sisi yang lainnya sama seperti menutup casing pada sisi yang ini. Tekan, kemudian tarik, maka casing akan terpasang. Langkah terakhir adalah mencolokkan seluruh kabel ini ke dalam komputer. Yang pertama ini adalah namanya kabel power, ini dicolokkan ke power supply. Pastikan power supply dalam keadaan on. Itu kemudian ini adalah D-sub atau VGA, dicolokkan di slot biru ini untuk graphic card dengan menghadap seperti ini. Lalu kunci kabel ini dengan memutar. Kemudian di sini kabel mouse yang berbentuk USB, colokkan di USB. Ini adalah kabel untuk keyboard, dicolokkan di colokan yang ini yang berwarna ungu. Kemudian di sini ada webcam, ini berbentuk USB. Maka komputer siap untuk